Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas soal Mitratel. Katanya sih ini saham favorit para analis, tapi kalau kita lihat kinerjanya di pasar, kok ceritanya beda ya? Jadi apa yang sebenarnya lagi terjadi? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, kelihatannya cerah banget nih. Para analis memproyeksikan sektor infrastruktur telekomunikasi ini bakal menguat, apalagi ada harapan suku bunga bakal turun. Ini kan ibaratnya panggung yang udah disiapin buat para pemain besar. Pertanyaannya, apakah Mitratel bisa memanfaatkan momen ini? Oke, jadi dengan sentimen industri yang lagi bagus-bagusnya, gimana nih nasib pemain utamanya, si Mitratel ini? Mari kita fokus ke sana. Kita masuk ke bagian pertama, favorit analis. Di sini kita bakal ngelihat sebuah teka-teki yang menarik banget. Kenapa sih para pakar pasar saham ini suka banget sama Mitratel, padahal kalau kita lihat, kinerjanya kok justru sebaliknya? Nah, ini dia nih inti masalahnya. Di satu sisi, sahamnya anjlok lebih dari 14% setahun terakhir. Jelas kalah sama pasar kan? Tapi di sisi lain, coba lihat deh, mayoritas analis, 25 dari 31, justru teriak beli dengan target kenaikan harga hampir 30%. Jadi ada gap yang lumayan jauh antara kenyataan sama ekspektasi. Sebenarnya apa sih yang dilihat para analis ini? Lanjut ke bagian 2, tulang punggung digital. Nah, biar kita ngerti kenapa para analis itu optimis, kita harus kenalan dulu sama Mitratel. Sebenarnya siapa sih mereka dan sepenting apa perannya? Kalau ngomongin skala, Mitratel ini wow, gede banget. Mereka tuh bukan cuma perusahaan menara biasa, tapi perusahaan infrastruktur digital paling gede se-Asia Tenggara. Benar-benar jadi tulang punggung konektivitas di Indonesia. Coba lihat angka ini, 40.102. Itu jumlah menara telekomunikasi yang mereka punya dan operasikan. Bayangin aja, puluhan ribu menara nyebar dari Sabang sampai Merauke cuma buat mastiin sinyal kita semua nyambung terus. Dan yang bikin lebih menarik tuh bukan cuma jumlahnya, tapi lokasinya. 59% menara mereka itu adanya di luar Jawa. Ini langkah yang pinter banget, karena artinya mereka udah siap-siap nyambut gelombang digitalisasi Indonesia yang berikutnya. Dominasi pasarnya kelihatan jelas banget di sini. Kalau ada operator seluler mau bikin menara baru, 43% diantaranya lari ke Mitratel, jauh banget ninggalin pesaingnya. Ini nunjukin kalau mereka itu udah jadi pilihan utama di industri ini. Lanjut ke bagian 3, mesin pertumbuhan baru. Nah, jadi di mana sih letak optimisme para analis tadi? Jawabannya ada di mesin pertumbuhan baru perusahaan ini. Jadi, Mitratel ini punya dua mesin, ibaratnya gitu ya. Mesin pertama, bisnis menara. Ini fondasinya stabil, tumbuhnya ya oke lah, solid. Tapi, coba deh lihat mesin keduanya. Bisnis fiber. Pertumbuhannya meledak. Hampir 24% loh year on year. Nah, ini nih yang bikin para analis senyum-senyum. Ini adalah langkah strategis ke bisnis yang margin untungnya jauh lebih tebal. Dan strategi ekspansi mereka keluar Jawa itu benar-benar kelihatan hasilnya. Bukan cuma mayoritas menaranya yang ada di sana, tapi datanya nunjukin kalau sebagian besar pesanan baru juga datangnya dari wilayah ini. Artinya, mereka bukan cuma ngebangun tiang, tapi juga sukses nangkep permintaan yang lagi kenceng-kencengnya di sana. Oke, bagian 4, menghadapi tantangan. Tentu aja nggak ada investasi yang tanpa risiko. Setelah kita lihat sisi bagusnya, sekarang waktunya kita jujur-jujuran lihat tantangan sama kekhawatiran yang ada. Nah, salah satu yang paling sering jadi omongan itu soal utang. Emang sih, di bisnis padat modal kayak menara telekomunikasi ini, utang itu biasa. Tapi pertanyaannya, seberapa besar sih utang Mitratel ini? Yuk kita intip datanya. Nah, di sini nih ceritanya jadi menarik. Walaupun banyak yang khawatir soal utang, kalau kita bedah angkanya, kondisi mereka itu jauh dari kata bahaya. Rasio-rasio penting kayak utang ke ekuitas atau utang ke pendapatan operasional itu ada di level yang aman banget, jauh di bawah batas yang diminta bank. Jadi kesimpulannya, utangnya masih sangat terkendali. Oke, kalau utangnya aman, kenapa ini masih dianggap resiko? Jawabannya simpel, suku bunga. Karena utangnya lumayan, perusahaan ini jadi sensitif banget sama kebijakan Bank Indonesia. Kalau suku bunga nanti turun, wah biaya utang mereka bisa berkurang drastis, ini bagus. Tapi sebaliknya, kalau suku bunga naik, biayanya ya ikut bengkak. Oke, bagian terakhir, merger dan langkah pasar. Nah, yang terakhir ini ada beberapa wildcard nih, atau faktor-faktor kejutan yang bisa aja mengubah total cerita Mitratel ke depannya.
Ada dua hal besar nih yang lagi ditunggu-tunggu pasar. Pertama, rencana buyback atau pembelian kembali saham sampai 1 triliun rupiah. Ini bisa banget ngebantu harga sahamnya. Terus yang kedua, dan ini yang paling seru, ada rumor soal merger. Dan denger-dengar nih, rumor mergernya itu bukan sama perusahaan kaleng-kaleng, tapi sama pesaing utamanya langsung, Tower Bersama atau TBIG. Coba bayangin kalau ini beneran terjadi. Ini bakal jadi konsolidasi raksasa yang menciptakan satu pemain super dominan baru di industri menara telekomunikasi Indonesia. Jadi, kalau kita rangkum, inilah inti perdebatannya. Di satu sisi ada kubu optimis. Ini pemimpin pasar, punya mesin pertumbuhan baru dari fiber, strateginya juga jelas. Tapi di sisi lain ada kubu pesimis. Sahamnya lagi jelek, utangnya lumayan, kondisi makroekonomi juga nggak pasti. Dan di tengah-tengahnya ada faktor X tadi, yaitu potensi buyback dan merger yang bisa jadi game changer. Dan ini semua ngerucut ke satu pertanyaan akhir buat kita semua. Apakah Mitratel ini pemimpin pasar yang siap buat ngegas lagi? Atau jangan-jangan cuma raksasa yang keberatan beban utang? Nah, setelah kita bedah semua sisinya, jawabannya ada di tangan Anda. Dan jawaban itu akan menentukan kemana arah perjalanan Mitratel selanjutnya.